Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Jambi. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin akan membuat masyarakat, oh iya ya, ini fenomena yang kerap terjadi saat mudik seperti itu. Kita akan membahas fenomena kebakaran saat mudik. Sebenarnya tidak hanya saat mudik saja, tapi juga selama bulan suci Ramadan kebakaran terjadi. Dan itu seperti setiap tahun seperti itu. Apakah ini memang fenomena atau seperti apa, akan kita bahas bersama dua narasumber begitu luar biasa. Tampan-tampan buat saya merasa paling cantik pada hari ini karena saya sendirian perempuan ya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Pak Kadis ini, Pak Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Pak Mustari Afandi APME. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sitiya. Sehat Pak? Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa. Kelihatan ya Pak ya, agak lemes, Cynthia kok ceria gitu ya. Baiklah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak, udah berapa bulan nih Bapak di Damkar Pak? Sudah kurang lebih 2 bulan. Belum lama ya Pak ya? Belum. Tapi pekerjaannya sudah banyak. Sudah 35 kali kebakaran. Sudah 35 kebakaran. Nanti akan kita bahas seperti apa. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Selanjutnya, nah ini ada Bapak M. Ali Hanafiah. Benar ya? Tim Leader Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan dan Keamanan Perusahaan PT PLN Persero UP3 Jambi. Selamat sore Pak Ali. Sore Mbak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini diundang ke TV-TV lain juga. Sibuk PLN Pak? Lumayan. Lumayan, siap. Nanti akan kita bahas nih mengenai fenomena kebakaran saat mudik. Mungkin langsung aja kita ke Pak Kadis dulu. Pak, walaupun belum lama di Damkar, tapi sudah lumayan banyak kasus yang terjadi. Seperti apa sih Bapak menanggapi fenomena kebakaran di tengah masyarakat Jambi saat ini Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Cynthia. Kebakaran terjadi di kota Jambi ini kebanyakan adalah pertama tidak ditunggu oleh penghuninya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kelalaian dari penghuni dari rumah tangga itu sendiri. Dan yang terakhir adalah karena faktor yang sebenarnya itu sudah tahu itu berisiko tinggi, berbahaya, tapi dengan sengaja seperti BBM, seperti ban dan segala macam. Nah ini ada 3 faktor yang sangat krusial menjadi penyebab kebakaran. Dari faktor tersebut kami memang selalu melakukan pemilahan terhadap risiko-risiko bahaya dari kebakaran itu sendiri. Ketika saya menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 32 itu tahun 2022, tim respon tem penanggulangan pemadam kebakaran itu dibentuk. Nah, salah satunya juga adalah terdiri dari TNI, Polri, dan juga PLN. Alhamdulillah dengan adanya WA Group dari respon time dari kebakaran, maka dari kejadian-kejadian yang kita alami selama ini bisa langsung saling membantu terprotek. Nah, penyebab kejadian ini bisa kita lihat yang pertama sering kami temukan adalah karena colokan yang tidak dicabut. Ini sering terjadi itu beberapa kejadian, ini adalah colokan kipas angin. Yang kedua adalah colokan dari dispenser. Dan dispenser tersebut itu kebanyakan ada kejadian dispenser yang sudah tidak ada isinya masih tercolok akhirnya terbakar. Yang ketiga adalah colokan dari kulkas. Kulkas itu sebenarnya adalah harus sendiri, tidak boleh dicampur dengan colokan yang lain. Dan terakhir juga masih banyak lagi mungkin dari yang HP, handphone yang ditinggal setelah kita cabut, kita colok udah penuh, handphonenya colokannya masih tinggal. Dan terakhir juga kami sering juga komunikasi juga dengan pihak PLN. Kejadian itu yang sering terjadi adalah penambahan beban daya, tetapi dari jaringan itu sendiri itu tidak diganti, sehingga beban daya mungkin dari 900 450 naik dari 900 menjadi 1300 sampai 4500. Daya yang kabel yang mereka gunakan itu mungkin tidak sesuai dengan SNI. Nah, ketika hantaran itu sudah udah begitu tinggi, akhirnya terjadi konsleting listrik. Nah, itulah arus pendek yang terjadi. Nah, memang alhamdulillah kami juga berharap, mungkin kami juga sampaikan juga dengan pihak PLN, kami juga kerjasama memberikan brosur kepada masyarakat. Kita sebarluaskan kepada para camat dan ketua RT dan lurah untuk meneruskan kepada warga masyarakatnya. Nah, dengan ada beberapa imbauan yang kita berikan,
sepertinya sudah ada beberapa dampak yang agak sudah berkurang lah dalam seminggu terakhir ini ya Pak Ali ya. Mungkin itu Mbak. Agak bisa tidur nyenyak lah ya Pak ya. Tapi tetap standby. Standby. Tapi fokus kita bukan hanya itu saja, tapi penyelamatan juga. Siap. Demikian. Luar biasa nanti, wah ini menarik ya, karena ternyata faktor-faktor yang mungkin dianggap sepele, tapi itulah adanya seperti itu Pak Kadis ya. Nanti akan kita lanjutkan, kita ke Pak Ali. Pak, ini tadi ya, karena selama ini memang setiap Cynthia baca berita misalnya gitu Pak, terjadi karena arus pendek listrik, tapi memang tidak dijelaskan apa sih arus pendek listrik yang dimaksud ini seperti apa. Tadi mungkin disinggung oleh Pak Kadis, mungkin bisa Pak Ali menambahkan seperti apa nih yang harusnya lebih aman di rumah seperti itu. Iya, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya, sebenarnya sudah penjelasan. Sebenarnya saya jelaskan dulu, api itu penyebabnya ada 3 Mbak Cynthia, Pak Kadis. Pak Kadis pasti sudah paham masalah ini. Ada bahannya, ada udara dan ada panas. Kalau udara sudah pasti ada, terus bahannya ya kabel di rumah ya. Nah panas ini yang bisa menyebabkan terjadinya lumer di kabel, akhirnya bisa menyebabkan konsleting listrik di rumah. Jadi seperti Pak Kadis jelaskan juga tadi, pemakaian pelanggan itu biasanya melebihi batas. Dimulai dari awal pembangunan rumah itu, pemasangan instalasi awal itu memang didesain untuk instalasi pemakaian dia pada saat itu. Tapi seiring sejalan pemakaian mereka kan bertambah nih, kulkas, AC. Tapi instalasi sendiri tidak diperiksa. Seharusnya disesuaikan dengan pemakaian, dengan besaran pemakaian sekarang gitu loh Mbak Cynthia. Makanya banyak terjadi, terutama puasa ini pemakaian naik sekitar 20-30% per rumah. Jadi kasus-kasus kebakaran yang bulan puasa itu lebih sering terjadi dibanding hari-hari biasa, karena pemakaian di rumah itu lebih besar dibanding hari biasanya. Dan juga mungkin kita tidak tahu juga ya, kadang untuk instalasi kalau sekarang ini untuk pemasangan baru di PLN itu harus ada SLO dan NIDI namanya Pak Hadis. Jadi NIDI itu sendiri adalah nomor identitas instalasi, sama kayak akte kelahiran. Kalau kita ini itu dikeluarkan oleh SDM, dalam hal ini ada kerjasama dengan instalatir kalau nggak salah biasanya badannya. Jadi di situ jelas rumah si A misalkan rumahnya pasang baru, jadi titik-titiknya jelas Mbak Cynthia. Di rumah itu pemasangan instalasi awal 10 titik, lampu misalkan 7, 3-nya colokan. Nah itu sekarang, kondisi sekarang, kita tidak tahu kondisi 5 tahun ke depan. Seharusnya tuan rumah mengupgrade instalasi sesuai dengan pemakaian dia. Jadi dan juga kita harus menggunakan sekali lagi bahan yang standar ya, SNI gitu. Jadi jangan sayang mengeluarkan selisih mungkin 100-200 ribu, tapi kita menyelamatkan rumah gitu kan. Jadi untuk instalasi sendiri dan juga di-upgrade sesuai dengan umur instalasi. Umurnya juga itu ada batasannya Mbak Setia. Instalasi itu ada batasannya sekitar 25 tahun. Seharusnya setelah itu dia dicek ulang, apakah masih layak ataukah tidak layak lagi. Jadi ya kebanyakan sih, terutama sekarang masyarakat sering menambah pemakaian, colok kabel, tambah colokannya diperbanyak gitu sampai 5-6 lubang, terus ke kanan untuk kulkas. Kata Pak Kadis tadi kan kulkas harusnya sendiri karena dayanya besar. Kipas angin itu juga panas karena dia menggunakan motor listrik kan ya, dispenser. Jadi intinya untuk sesuatu yang panas itu butuh daya yang besar listriknya. Jadi kabelnya juga harus yang standar. Kalau enggak, ya itu lumer, dia terus terjadi korsleting listrik, bisa jadi penyebab terjadinya timbulnya api. Itulah yang terjadi saat ini berarti ya Pak ya. Karena Cynthia pribadi tidak mengetahui nih hal-hal dasar. Jadi sudahkah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti itu Pak, bahwa memang seperti yang hal-hal kecil lah, kulkas ternyata hanya 1 colokan saja, terus instalasi di rumah harus di-upgrade seperti itu. Itu bagaimana untuk sosialisasinya? Tapi nanti dijawabnya Pak, kita jeda dulu ya. Pak Kadis, kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi, dengan tema kita pada hari ini adalah fenomena kebakaran saat mudik. Tapi menariknya tadi juga sudah kita bahas bersama 2 narasumber
sebenarnya tidak hanya saat mudik saja, bahkan saat kita bepergian kerja keluar rumah pun ketika rumah kosong, banyak hal-hal yang harus dijaga dan jangan sampai lalai. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadis dan juga Pak Ali bagaimana fenomena ini terjadi di masyarakat kita. Dan yang Cynthia tanyakan, sudahkah masyarakat mengetahui hal-hal dasar seperti ini? Karena Cynthia merasa Cynthia kurang wawasannya ternyata tentang listrik gitu. Silakan Pak Ali. Iya, terima kasih. Kita selalu mengedukasi masyarakat, tapi tidak semua secara umum. Mungkin kalau dari TVRI kayak sekarang ini secara umum masyarakat bisa ngelihat nih. Iya, bagian dari edukasi lah. Betul. Kita kan terbatas mungkin di kecamatan ini mengedukasi gitu. Ataupun pelanggan baru yang datang mau memasang baru listrik itu kita edukasi. Kita kasih tahu bahwa ini yang boleh dan yang tidak, terus apa saja yang harus mereka perhatikan gitu. Jadi edukasi itu jalan terus. Baik sekarang juga masih kita keliling terus edukasi masyarakat. Jadi masih terus kita kejar untuk edukasi itu ya Pak Ali ya. Siap. Kita ke Pak Kadis. Pak, tadi seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa dua bulan Bapak menjabat sudah ada 35 kasus seperti itu, dan disinggung juga oleh Pak Ali bahwa selama bulan Ramadan ini pemakaian meningkat 20-30%. Yang terjadi di Kota Jambi seperti apa Pak? Kasus-kasus Pak dengan pemakaian yang meningkat itu, apakah resikonya lebih besar, lalu kasusnya apakah juga meningkat? Silakan. Kalau dalam bulan puasa ini kami sudah membuat brosur himbauan juga Mbak kepada masyarakat. Yang penting nanti sore juga kita akan sampaikan sekaligus memberikan takjil di depan Mako Damkar, sekaligus brosur, juga brosur dari PLN juga. Kita kerjasama dengan PLN. Ada dalam hal ini selama bulan puasa saja, yang pertama kejadian di salah satu mall, ada food cart yang terbakar pada saat itu setelah sahur. Alhamdulillah kondisi pada saat itu tidak ada masalah, tidak ada pengunjung, tidak ada apa, saya tidak usah sebutkan. Nah, ini terbakar, ini salah satunya juga ada kipas yang tidak dimatikan di tempat masak ke dapurnya. Itu satu. Yang kedua, di bulan puasa juga ini ada ban bekas. Ya, ban bekas ini karena ban bekas ini Pulnakel Nisir ini kebetulan ada ya BBM yang dekat di sana, membakar sampah, terjadi percikan, akhirnya terjadi ledakan. Nah, ini sangat berbahaya juga. Nah, setelah itu adalah kios Pertamini. Nah, ini anaknya yang bermain mercon. Aduh. Dan kembang api. Kebetulan ada Pertamini dekat sana, dan terjadi ledakan, percikan itu kena Pertamini. Yang selanjutnya adalah sampah, bakar sampah ataupun padang ilalang, itu juga kadang buang puntung rokok. Dan yang terakhir adalah rumah yang ditinggalkan oleh si pihak keluarga, masak kompor gas, yang biasanya ibu-ibu ini kan mau menjelang bulan buka puasa pikirnya sudah mati, itu yang nama atau kompor gas, tetapi letaknya itu belum penuh, masih ada sedikit apinya masih keluar, ditinggalkan keluar, ngerumpi di luar, ternyata kompornya itu masih ada minyak. Nah, apinya walaupun sedikit, karena panas minyak itu jadi terbakar, akhirnya merambat kena bahan yang mudah terbakar, yaitu plastik. Nah, akhirnya terbakar. Tanpa sadar ibu yang duduk di luar itu udah melihat rumahnya udah terbakar di luar. Rumahnya, dapurnya udah terbakar. Nah, ini salah satu juga kami himbau juga kepada mungkin masyarakat, ibu-ibu, kalaupun lagi masak menggunakan kompor gas itu pastikan betul gasnya itu sudah mati atau belum, atau ada minyak alkoholi atau tidak di sana. Dan yang terakhir, jangan membiarkan anak-anak kita untuk bermain mercon ataupun petasan. Nah, kita tidak tahu mercon yang di petasan ini bisa saja kena listrik, bisa saja kena yang namanya bahan yang mudah terbakar, dan ini juga bisa menyebabkan juga terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir juga tadi mungkin penjelasan dari pihak PLN juga, terkadang kita lalai dengan apa yang menjadi proteksi kebakaran kita, rumah kita sendiri. Contoh Pak, sama agak kami tambahkan sedikit, kami juga pernah menemukan juga kebakaran, bukan hanya colokan itu beberapa macam, tetapi kabelnya itu digulung-gulung. Seharusnya kalau memang sudah terlalu panjang, kabel itu dipotong saja pas di tempat apanya, jangan ada gulung, karena hantaran kalau sudah ada gulung
digulung itu nanti akan menjadikan berisiko tinggi yang namanya arus pendek atau konsleting segala macam di dalam kabel tersebut. Nah, ini mungkin kalau kita tanpa sadar, Ya, wah ini kabelnya terlalu panjang, akhirnya dengan mudah sekali udah lebih bagus kabel itu dibiarkan panjang, seperti mungkin laptop. Laptop itu kan panjang misalnya untuk colokan listriknya ke laptop, terus diikat, dikumuk. Nah itu listrik masih jalan. Karena Cynthia juga berapa kali kayak gitu, Pak. Nah sebenarnya itu harus dilepas dulu, antaranya biar apa? Udah selesai dicabut baru ya Pak. Ini lebih efektif. Mungkin kepada masyarakat di bulan puasa ini sering sekali meninggalkan pada saat tarawih, pada saat mungkin selesai masak. Nah itu lebih hati, apalagi nanti mendekati Idul Adha, Idul Fitri, meninggalkan rumah lebih bagus titip kepada tetangga. Kita mau meninggalkan rumah, apa yang ada di rumah, cek dulu peralatan listrik kita, walaupun cuma 1 hari atau bagaimana, sampaikan dengan tetangga. Demikian, Pak. Waduh, ini Cynthia langsung flashback, rumah lagi kosong lagi. Banyak hal-hal yang masih tadi menarik, beberapa faktor ternyata beragam Pak ya, seperti bahkan cuman kipas angin. Kipas angin yang walaupun sudah dimatikan tapi masih dicolok itu juga berbahaya, Pak? Berbahaya, Mbak. Ini salah satu tempat elektronik yang jual handphone. Kipas angin itu dia masih dicolok, antaran masih jalan, tapi seharian itu nggak pernah dicabut-cabut. Padahal itunya sudah mati seperti itu, Pak? Sudah. Mungkin saya nggak tahu, kita tahu mungkin rotak mesin yang dibilang Pak PLN tadi itu saking panas. Nah sama juga kayak seperti dispenser. Dispenser itu isinya nggak ada lagi, tapi masih dicolok, terbakar. Jadi sesuatu yang misalnya kita mau amankan sendiri, kalau memang itu tidak digunakan dengan cabut saja. Kalau TV pada saat mungkin petir, udah langsung saja cabut. Kalau rumah kita nggak ada alat penangkal petir. Nah ini saya saja udah 2 kali juga terbakar gara-gara petir, nggak saya cabut itu TV. Padahal sudah mati juga ya Pak ya? Sudah mati. Jadi kalau misalnya untuk TV, ini pengalaman saya, TV itu kalau ketika kita ada petir, lebih bagus dicabut. Cabut. Kalaupun tidak dicabut masih mati, itu tetap antaran dari disambar petirnya masih kena ke TV kita. Nah kalau mau lebih aman, cabut, nanti kalau sudah nggak ada petir lagi baru kita bisa nonton gitu kan. Karena sudah pengalaman kita, Mbak. Siap, terima kasih Pak Kades. Wah, ini banyak sekali nih. Mungkin kita ke Pak Ali, Pak. Beberapa tadi disampaikan berarti cuaca juga menjadi salah satu faktor mungkin yang akan mempengaruhi korsleting listrik tadi. Sebenarnya Pak, misalnya nih kayak Cynthia tadi meninggalkan rumah, semua sudah Cynthia matikan tapi belum Cynthia cabut colokannya seperti itu. Sama halnya seperti kulkas yang masih dengan colokan lain seperti ini. Sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan? Apakah Cynthia tuh takutnya Pak kalau cabut colok takutnya elektroniknya rusak. Nah ini sebenarnya seperti apa nih yang benernya gitu Pak? Ya sebenarnya elektroniknya macam-macam ya. Kayak kulkas nggak perlu kita cabut colok kan gitu. Jadi kalau memang seperti Pak Kadis bilang tadi, kalau yang tidak dipakai kayak kipas angin udah selesai nih dipakai, sebaiknya kita cabut. Pertama untuk usia juga, usia barang maksudnya. Dan yang kedua itu ada namanya vampir listrik kalau kita di PLN. Jadi peralatan yang tidak dicabut itu tetap makan arus listrik. Memang kecil, tapi ya larinya ke pembayaran dan juga ke umur peralatan itu sendiri. Seperti kata Pak Kadis tadi, bisa berbahaya juga memang karena lama-lama dia panas kan. Nah, terus kalau masalah peralatan yang tidak perlu memang sebaiknya dicolok kayak kipas angin. Kalau AC nggak mungkin kan ya, kan di atas. Kalau dispenser kosong itu lebih bahaya lagi memang Pak, karena dia panas di dalam itu. Padahal dia udah bunyi biasanya itu kan, tapi kita pura-pura nggak dengar gitu Pak. Jadinya memang fungsi dia karena ada heater pemanas di situ. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau sesuatu alat butuh panas itu butuh listrik yang lebih besar. Jadi dia sangat berbahaya untuk kabel-kabel yang penghantar dia yang lembut kayak gitu, karena panas kan, jadi bisa lumer. Penyebabnya bisa itu sih. Nah untuk faktor cuaca tadi seperti apa Pak? Yang mungkin karena petir, hujan dan sebagainya seperti cuaca juga berpengaruh Pak ya. Memang benar kalau elektronik. Jadi gini Mbak Cynthia, rata-rata rumah sekarang itu tidak ada ARDE ya namanya ya, kalau di PLN ARDE.
atau penyalur petir namanya. Jadi dia seharusnya instalasi di rumah itu tiga jenis. Ada api, ada nol, dan ada arde. Tapi sekarang rata-rata saya lihat rumah cuma 2 kabel Pak yang dipakai. Jadi arde itu untuk mengamankan peralatan elektronik kita kalau ada petir. Jadi petir itu kan dia ampernya besar tuh Pak. Kalau kita misalkan kendaraan bermotor busi Pak ya, busi itu kan jaraknya cuma paling 1 cm Pak ya, itu kan nyamber tuh listriknya. Kalau listrik PLN yang kabel 3 di atas itu 20.000 volt, itu jarak amannya 20 cm Pak. Kalau kurang dari itu dia nyamber juga Pak. Jadi kalau ada pohon deket itu dia nyamber. Ini petir dari langit sampai ke sini tuh ampernya berapa ribu kita nggak tahu Pak. Bisa nyamber sekian jarak. Dari langit ya. Dia pasti nyambernya ke sesuatu yang tinggi ya, pohon, tiang listrik kemungkinan itu. Kalau untuk di jaringan kita sendiri, kita ada Pak pengaman namanya arde juga di tiang listrik, itu namanya earth tester. Jadi kalau petir itu nyamber, dia lari ke situ, dibuang ke pentanahan, ke pembumian. Tapi karena petir ini terlalu besar, dia bisa lari ke jaringan listrik, bisa masuk ke rumah. Kalau udah masuk ke rumah, dia harusnya ada arde di rumah, tapi karena di rumah tidak ada arde, akhirnya dia lari ke semuanya, ke peralatan elektronik. Karena dia tidak bisa lari ke pembumi, ya ujung-ujungnya ya mungkin kapasitornya yang dihancurkan oleh petir sendiri. Bisa jadi itu penyebab juga kebakaran, bisa jadi meledak ataupun memang terjadi ledakan. Atau elektronik menjadi rusak. Elektronik gitu. sudah pasti rusak. Pasti. Tapi bisa di dalam, maksud saya material di dalam elektronik itu bisa pecah dan juga bisa lumer. Itu bisa jadi penyebab kebakaran juga. Nah, ini kan menarik nih Pak ya, karena kan tema kita kebakaran saat mudik. Cynthia terpikir ketika Cynthia mudik, paling tidak lampu teras kan harus Cynthia hidupkan Pak. Nah, ini berbahaya juga atau tidak? Lalu untuk peralatan-peralatan seperti kulkas ataukah harus dicabut? Kalau misalnya harus dicabut, bagaimana isi yang di dalamnya seperti itu? Oh, mungkin siapa nih Pak Kadis atau Ali, silakan boleh untuk menjawab. Ya sebenarnya kita kan udah tahu nih mudik itu pasti terjadwal ya. Iya. Jadi udah tahu nih misalkan tanggal sekian, kita udah tahu nih, oh 5 hari lagi nih kita mudik nih ya, untuk kulkasnya ya nggak usah diisi full kayak hari biasa gitu kan. Terus kita sudah bisa prediksi tanggal sekian itu udah selesai, jadi memang harus dikosongin. Lebih amannya itu bukan dimatiin MCBKWH meternya, tapi dicabut semua alat elektronik dan lampu dimatiin. Tapi untuk lampu teras atau lampu belakang itu tetap perlu kita hidupkan. Tapi kalau bisa itu ada namanya dia. Pertama itu ada lampu yang memang pakai sensor. Ya. Sensor begitu dia udah malam gelap, hidup dia. Jadi nggak perlu kita ini. Atau kedua bisa sensornya di fitting lampunya. Ada itu udah sekarang udah ada kan jualannya. Jadi paling itu saja yang tetap kita perlu hidupkan. Mungkin di dalam rumah juga ya satu lampu kecil nggak apa-apa sih. Gitu, Mbak. Jadi tidak harus semuanya juga dimatiin, gelap total nanti rumahnya kan. Iya, makanya mungkin kita 5 hari berangkat terus 5 hari mati lampu. Ketika dia misalnya ada hujan ataupun petir, nggak masalah lampu kita yang hidup di depan itu Pak? Kalau lampu sih ya, kalau memang saya bilang tadi kalau ardenya memang kebetulan, apalagi kalau kayak Pak Kadis 2 kali berarti memang jalur petir Pak daerah situ. Lebih baik diamankan, mungkin ya dicek lagi ardenya Pak ya. Ada jalurnya ya petir ya? Karena petir itu pasti sekitar itu Pak. Daerah situ lembab, biasanya tinggi gitu. Dia kan ionnya larinya ke situ. Jadi kalau memang kita udah tahu, udah kejadian nih berapa kali, lebih baik diamankan gitu. Atau kalau nggak dicabut, simpelnya itu dicabut dulu kan. Siap, nanti akan kita bahas lagi bersama Pak Kadis. Jadi ada ditambahkan sedikit Mbak. Ketika kita keluar dari misalnya pulang mudik, kita kan punya tetangga. Tetangga itu tidak semua tetangga itu kan sekampung itu kan mudik. Ya, minimal setidaknya menitipkan kepada tetangga. Kita mau pergi, siapa yang tinggal. Yang kedua, kalaupun untuk tingkat keamanan yang barang berharga mungkin bisa kita titipkan atau kita bawa, dan kunci duplikat bisa kita titipkan juga kepada tetangga. Itu salah satu yang lebih aman yang kita percaya. Yang kedua, bisa diperiksa secara menyeluruh gas apakah sudah dicabut. Setelah itu peralatan listrik lainnya. Saya juga tadi apa yang disampaikan dari PLN benar. Sekarang kan sudah ada lampu emergency. Emergency itu kan begitu
lampu dimatikan dia kan bisa hidup sendiri. Yang kedua, ya bisa juga disampaikan mungkin meteran yang di luar itu pada saat kan kita nitip dengan tetangga, tolong diturunkan NCB-nya, tapi begitu malam ya tinggal dinaikkan, kan begitu. Itu salah satu yang lebih faktor yang lebih aman. Ya kalau memang kulkas ya masih ada isinya sebelum berangkat ya dihabiskan aja di rumah atau dibawa. Saya rasa begitu. Jadi memang harus dicabut lah mau tidak mau ya. Tapi Pak, karena faktor ini saja yang sering terjadi kebakaran di Jambi, ada 6 ya hanya meninggalkan rumah sesaat untuk mengantar suaminya ke bandara kebakar. Ada yang cuma meninggalkan rumahnya sebentar hanya ke pasar kebakar. Ada yang dia cuma meninggalkan rumahnya karena bekerja terbakar. Tapi faktor-faktornya bukan karena apa. Apalagi kita yang meninggalkan rumah hanya untuk lebaran, ya, ini hanya hitungan berapa jam meninggalkan, yang tidak ada yang menunggu. Yang ini salah satu faktor. Kami juga mengingatkan dari Dinas Pemadam Kebakaran, lebih bagus kalau kita mau pergi sendiri, kami pergi ya rumah kami kosong, tolong dilihatin. Nah itu salah juga. Itu butuhnya tetangga ya Pak ya? Iya. Bersosialisasi. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Pak Kadis dan juga Pak Ali. Kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Apa Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah fenomena kebakaran ketika mudik lebaran. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda untuk berdiskusi, mau memberikan pertanyaan, komentar, saran, silahkan apa saja bersama kami di sini. Baiklah, tadi sudah kita membahas banyak sekali hal. Kita mungkin ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak, tadi kan sudah kita bahas bagaimana hal-hal kecil dan rata-rata ya memang faktor kelalaian, walaupun ada faktor cuaca yang juga harus kita antisipasi seperti itu. Untuk faktor kelalaian ini sendiri berarti saat mudik ini kita tetap bisa meninggalkan rumah, tapi dengan catatan-catatan yang sudah Bapak berikan tadi. Dan untuk kebakaran yang beberapa kali sudah terjadi di bulan Ramadan ini atau 2 bulan selama Bapak menjabat ini, ada tidak Pak korban jiwanya? Dan untuk menghindari, jangan sampailah amit-amit seperti itu, harta sudah terbakar, jangan sampai ada korban, seperti apa Pak? Yang upaya preventif yang bisa kita lakukan? Jadi perlu kami sampaikan juga kepada, mungkin gini Mbak, ya. Kebanyakan kita tidak memahami bagaimana proteksi kebakaran yang harus kita lakukan apabila itu terjadi kebakaran. Yang pertama, nggak usah panik. Itu yang paling inti sekali, jangan usah panik. Karena kenapa? Ketika panik kita tidak tahu apa yang kita lakukan, akhirnya akan sia-sia. Itu satu. Yang kedua, yakinkan peralatan listrik itu sudah mati total. Yakinkan. Sentralnya di mana? Berarti di meteran di luar, ya turunkan dulu. Kalau memang belum ada petugas, kalau memang belum ada sama sekali. Yang ketiga, kalau memang ada keberanian untuk kita memang untuk memadamkan dengan sesaat, mungkin ada, kalau dulu kan ada karung basah atau kain sarung atau apa. Jangan sekali-kali untuk memadamkan itu misalnya minyak langsung disiram pakai air, itu akan menjadi lebih besar. Nah minimal tidaknya kalau ada kain basah ditutup saja dengan kain basah. Nah itu api akan padam. Misalnya ada kompor yang terbakar atau kuali, nggak usah panik. Saya juga yang hal-hal seperti itu juga sudah pernah sering kita edukasikan kepada masyarakat. Dan terkait masalah bulan puasa, kita ibu-ibu kan sering masak, baik itu masak kue, baik itu masa dia pakai blender, pakai apalah namanya, cetakan segala macam, oven. Nah, terkadang ibu-ibu ini lupa bahwasanya ini oven sudah dicabut atau belum, karena sudah saya nyoba nyicip istirahat ataupun istirahat akhirnya lupa dicabut. Ini juga harus perlu diingatkan juga, jangan sampai ketika sudah bekerja malah menjadi bertambah risiko terhadap potensi kebakaran. Dan kepada seluruh pemilik usaha juga kami sampaikan juga, kami sudah memiliki program juga, apalagi nanti kepada masyarakat
khususnya pelaku usaha wajib memiliki proteksi kebakaran. Salah satu adalah APAR. APAR ini sangat penting sekali, apalagi khusus yang rumah-rumah makan, kafe, food car dan sebagainya, minimal mereka bisa menaruh di tempat yang ada berisiko tinggi, khususnya di dapur. Saya saja di dapur punya yang ukuran 6 kilo. Karena kenapa? Yang sangat-sangat lebih berisiko itu ada di dapur. Bukan hanya di tempat rumah makan, termasuk juga perkantoran dan sebagainya yang bisa colokan listrik agak lebih besar. Kita sebenarnya kalau kejadian kebakaran sering terjadi, tapi karena ada APAR akhirnya bisa terantisipasi. Jadi damkar agak lebih ringan kerjaannya. Nah, saya juga sekarang sudah ingin menerapkan satu rumah satu APAR. Mungkin developer yang ingin membangun perumahan nantinya, ya kita himbau bagaimana jadi kita membuat suatu perumahan itu ada proteksi kebakaran yang nanti ditaruh di belakang rumah. Dan juga kepada pelaku usaha juga, ya kalau seandainya peremajaan ya instalasi listrik itu lebih bagus habis uang besar tetapi aman, nyaman. Itu yang pertama. Daripada kita masih mempertahankan nambah lagi bangunan ini, nambah kamar tapi masih seperti itu. Dan juga tertampar nih. Nah, kenapa? Ini sangat berisiko. Sekarang udah bangunan dalam satu hamparan. Nanti karena AMDAL-nya boleh menambah lagi, UKL yang boleh nambah lagi, akhirnya mereka tambah lagi tanpa ada pemberitahuan. Nah, pihak PLN juga mungkin tidak termonitor karena mungkin tidak ada laporan. Ini salah satu juga. Dan untuk mudik Lebaran ini yang paling penting juga tambahan ada anak-anak petasan. Jangan sekali-sekali membiarkan anak-anak bermain petasan. Pertama, dekat dengan sumber BBM, misalnya motor, mobil ataupun minyak segala macam. Sayang anak silakan, tapi lihat di mana mereka bermain, mungkin kembang api dan segala macam. Itu sudah terjadi pada bulan puasa ini. Yang kedua, kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat meninggalkan rumah itu ya setidaknya titip dengan tetangga, ya untuk berapa lama atau bagaimana. Dan ketiga, memang selalu kita mengatakan peralatan listrik sebenarnya listrik itu tidak salah. Yang salah itu adalah kelalaian dari kita. Kalau kita lebih hati-hati dan lebih waspada, mungkin tidak akan itu terjadi. Ketika udah terjadi, wah kita bisa saling menyalahkan, yang mana menyalahkan pemadam kebakaran. Lambat gitu. Terlambat. Padahal kita respon time kita bukan karena kita terlambat, yang menelponnya memang yang lambat, bukan kita. Karena Begitu. panik mungkin ya Pak ya? Iya benar sekali. Kami sudah ada nomor kontak di tiap kecamatan, ada pos pelayanan di pos pelayanan pemadam kebakaran, ada di Kecamatan Alam Brajo, itu di Uca, di dekat arah ke Rawasari. Yang kedua ada di Terminal Talanggulo, itu adalah di Kota Baru. Setelah itu di Palmera, dekat kantor Camat Palmera. Setelah itu di Jambi Timur, arah ke Polsek Jambi Timur. Setelah itu di Danau Teluk. Nah, ini ada 5, inilah yang membackup untuk pertama kali kalau seandainya terjadi kebakaran di wilayah tersebut. Dibantu nanti di backup adalah di Mako Damkar sendiri. Dan kita punya armada, 16 armada dengan kapasitas tangki air juga. Namun itu belum bisa sepenuhnya nanti proteksi karena kita masih banyak kekurangan, mungkin kren. Kalau memang karena udah gedung-gedung sudah pencakar langit sekarang ini di Kota Jambi, Pak. Nanti alhamdulillah mudah-mudahan nanti proteksi kebakaran di gedung-gedung tinggi ini bisa lebih baik lagi untuk selanjutnya. Sementara kalau kita dari Dinas Damkar sebenarnya cepat tangkap ya Pak ya. Ketika ada laporan itu kurang lebih berapa lama Pak? Respon time kita belum pernah di bawah 15 menit. Rata-rata yang kita lakukan itu di bawah 15 menit. Pernah sekali 3 menit udah sampai ke lokasi. Saya juga sampaikan kepada anggota, boleh kita respon time cepat, cuman hati-hati. Karena pernah kejadian juga kecelakaan kendaraan kita karena ingin menyelamatkan manusia, tetapi nggak selamat anggota sendiri. kita sama. Karena moto kita kan pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Ada ibarat moto kita, pulang dengan selamat, pulang dengan cedera, dan pulang tinggal nama. Aduh,
jangan dong. Siap, terima kasih banyak Pak Kadis. Kita ke Pak Ali. Pak, ini kan tadi beberapa kali kita membahas bagaimana upgrade peremajaan. Sebenarnya ada standarnya sendiri tidak untuk pemasangan instalasi? Karena jujur, Cynthia ketika nambah bangunan barulah di rumah seperti itu, pengalaman sendiri. Ada penelpon, kita sapa dulu lah baru pertanyaan Cynthia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Ya. Pak Ali di Selincah. Pak siapa, maaf Pak? Pak Ali di Selincah. Pak Ali di Selincah. Pak ingin berikan komentar, saran, pertanyaan, silakan Pak. Ya, begini. Pak Ali. Pak, suara televisinya bisa dikecilkan sedikit, Pak? Oke. Silakan Pak. Komentar, saran, pertanyaannya silakan Pak Ali di Selincah. Begini, kebanyakan masyarakat kita Jambi ini kurang menyadari. Inilah, apalagi nanti kita mau Idul Fitri. Idul Fitri ini kan kebanyakan orang meninggalkan rumah. Nanti anak-anak kan main petasan, kembang api. Menjaga lingkungan. Harus fokus dengan lingkungan lah. Kalau meninggalkan rumah, titipkan pada tetangga yang tinggal sekitar. Jadi kita kan nggak ingin hal yang terjadi, kebakaran apa segala macam. Nanti ada apa-apa mungkin nyalakan pemerintah, nyalakan ini terlambat segala macam. Itu nggak. Kan kita harus menyadari juga, lampu perhatiin, kompor apa segala macam, itu penting tuh ketika meninggalkan rumah. Kita sama tetangga, mereka jendela, pintu apa segala macam. Listrik, kemudian itu tidak terjadi. Ya, terima kasih Bu. Hanya itu aja. Siap, terima kasih Pak Ali dari Selincah yang memberikan komentarnya yang juga sepakat ya dengan apa yang sudah kita bahas seperti itu ya. Nanti ditanggapi oleh Pak Kadis, apakah iya disalah-salahkan? PLN aja juga ya Pak ya. Persetan listrik terus kayak gitu kata masyarakat ya. Padahal kitanya sendiri yang lalai. Tapi nanti akan kita bahas. Kita ke Pak Ali sebelum kita menanggapi yang dari Pak Ali di Selincah mengenai tadi Pak, untuk peremajaan atau upgrade ini ada tidak standarnya untuk orang yang memasang? Karena jujur waktu Cynthia menambah bangunan baru, menambah colokan baru seperti itu, hanya dari tukang yang mengerjakan rumah Cynthia seperti itu Pak. Silahkan. Iya benar. Memang biasanya kejadian di masyarakat kita kayak gitu. Ya. Kebetulan tukang yang buat rumah ditanya, yang Bisa. punya rumah bisa nggak masang instalasi? Bisa, emang bisa. Tapi tidak ada kompetensi dia di situ. Seharusnya untuk instalasi sendiri, penggunaan material kabelnya itu kita harus tanya dulu nih ke tuan rumah, pemasangannya apa aja nanti nih pemakaiannya. Misalkan lengkap nih semuanya sudah ada hitung-hitungannya kan, daya yang dibutuhkan berapa, jadi kita tahu luas penampang kabel yang digunakan gitu loh. Jadi tidak hanya ya mungkin terkait biaya juga, nanti dikasih pilihan antara ukuran yang agak gede sama yang agak kecil. Yang agak kecil aja lah karena agak murah, padahal risikonya bahaya untuk atau kita sendiri kan di rumah kan. Jadi ke depan memang yang saya sebutkan tadi ada NIDI tadi yang dikeluarkan oleh ada badan dari SDM juga kalau nggak salah kerjasamanya. Di situ dia harus standar. Jadi mereka itu pemasangan, mereka orang-orangnya punya kompetensi di bidang itu. Kompetensi di bidang pemasangan instalasi, hitung-hitungannya apa, cara lilitannya juga apa, itu juga menentukan Mbak Cynthia. Jadi ya kalau tidak menyalahkan tukang sih, memang mereka bisa, tapi kompetensinya lebih dari itu gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya kemana nih Pak untuk mencari yang berstandar inilah? Oh, itu untuk itu sendiri memang ada badan instalatir ya, badan instalatir di luar itu ada banyak sih yang memang memiliki pegawai-pegawai yang kompeten di bidangnya. Jadi mereka tahu tuh kabel ukuran berapa,
standarnya ini arahnya berapa gitu loh, apa aja yang digunain untuk rumah ini gitu. Dan juga kalau bisa memang masyarakat sekarang kalau toh memang mau masang instalasi, sementara rumahnya hanya mungkin tipe 56, 58 atau 60, tapi ke depan bakal 2 tingkat nih misalkan. Lebih baik dimulai dari awal udah langsung digedein instalasinya. Jadi besok nggak ngerombak lagi kan, tinggal nambah-nambah gitu. Karena semakin lama pemakaian pasti semakin besar. Peralatan sekarang semuanya udah pakai listrik. Tinggal kompor gas saja yang masih pakai gas, tapi kompor listrik juga udah ada sekarang. Banyak, ya benar. Jadi memang listrik udah kehidupan sehari-hari itu udah full di situ. Benar. Oven aja dulu masih di kompor, sekarang udah di Benar. listrik yang kata Pak Kadis tadi ya Pak ya. Yang kalau di Jambi itu lapis legit, Masuba itu kan emang tahapannya panjang berjam-jam menggunakan oven itu. 8 jam gitu ya. 8 jam menggunakan Iya. listrik ovennya. Mungkin Pak Kadis bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ali dari Selinca. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Ali dari Selinca. Tadi apa yang kami sampaikan itu sudah sering kami berikan himbauan kepada masyarakat mulai camat, lurah dan sampai ketua RT, dan tergantung Pak RT nanti mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan kita berharap juga bukan hanya sosialisasi juga, tetapi menggerakkan pos kamling yang ada di tengah masyarakat ini juga sangat penting. Karena pos kamling ini pada malam hari kalau ini tidak digerakkan, apalagi ada kampung bantar, salah satu adalah bukan hanya menjaga keamanan ketertiban, juga kalau terjadi bencana itu bisa mereka lebih terdahulu, lebih tahu. Karena manfaat dari pos kamling itu sangat penting sekali. Bisa kita lihat kalau siang hari mungkin bisa dibantu dengan masyarakat, tetapi kadang malam hari inilah petugas dari pos kamling. Ini juga lebih digiatkan kembali. Dan selanjutnya tadi peralatan listrik memang sering kami temukan itu tidak menutup kemungkinan. Kita tidak menyalahkan bukan PLN-nya, tetapi penggunaan peralatan listrik ini yang tidak efisien dan tidak efektif dan tidak sesuai dengan beban yang ada di rumah tersebut. Dan dari 35 kasus yang ada di Kota Jambi selama saya menjadi Kadis Damkar, 35 kasus ini 20 ini memang dari listrik. Sampah ini hanya 8 penyebabnya sampah. Setelah itu adalah dari minyak atau BBM, itu 2 kali kasus, dan terakhir adalah dari kompor gas, itu sisanya ada 5 dari tabung gas atau kompor gas. Nah ini ada beberapa kriteria yang memang penyebabnya yang memang kita identifikasikan. Kalau memang itu terjadi kebakaran, kita tidak menyalahkan sepenuhnya selalu dari PLN, tidak. Ya. Nah, ini juga yang paling penting sekali sering ada kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing lah Pak ya, untuk menjaga keamanan. Karena selalu rumahnya. menganggap enteng yang kebakaran itu api itu Mbak, kalau sudah memang tidak teratasin agak sangat sulit sekali. Contoh salah satu sekolah yang kita banggakan itu sekolah luar biasa kemarin, yang kita begitu kita datang, kita proteksi kita sudah cukup, tetapi begitu angin kencang itu tidak bisa, faktor alam nggak bisa kita prediksi atau kita lawan ya Pak. Akhirnya menyambar ke sebelah, menyambar ke ruang sistem. Ruang sistem itu ada adaptor, itu meledak, akhirnya tambah jadi. Nah ini selalu juga faktor alam yang pada saat kejadian tersebut. Yang kedua lagi memang faktor sarana prasarana. Waktu kita kemarin kejadian di Bohok, macet total, kenapa? Truk batu bara. Alhamdulillah dengan bantuan dari respon pihak kepolisian, Lantas yang membackup jalan, di stop selama 2-3 jam, mobil batu bara nggak bisa lewat. Akhirnya mobil pemadam kebakaran bisa bolak-balik untuk ngambil air karena tidak ada kemacetan. Nah ini juga sangat faktor juga mempengaruhi juga, karena faktor kemacetan, faktor alam, dan juga jalan yang buruk juga karena terjadi kelambatan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan nih, bulan puasa, di akhir puasa, Lebaran sampai seterusnya tidak ada lagi kebakaran di Kota Jambi. Amin. Jadi semuanya mudik bisa dengan tenang, nyaman, aman,
tidak ada kebakaran, jadi Pak Mustadi berserta kawan-kawan juga bisa menikmati Lebaran. Nah, seperti itu. Baiklah, ini banyak sekali yang sudah kita bahas, tapi tidak terasa Pak, ini sudah waktunya untuk kita pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja mungkin closing statement yang pertama dari Pak Ali, silakan singkat saja Pak. Lebih baik di semua pemakaian listrik di rumah itu dicabut. Pemakaian elektronik semuanya dicabut, untuk pastikan lampu-lampu juga itu semuanya dimatikan, paling untuk lampu depan dan lampu belakang biar tidak terlalu gelap. Dan amankan semua peralatan, jangan sampai nanti ya tidak diamankan juga, dicabut juga, tapi pastikan memang betul-betul dicabut, tidak hanya dimatikan. Mungkin itu saja. Siap, terima kasih banyak ya Pak Ali sudah menyempatkan waktunya buat hadir di sini di tengah kesibukannya. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Kadi, silakan closing statement-nya. Kepada imbauan kepada seluruh masyarakat yang ingin mungkin berpergian atau meninggalkan rumah barang sesaat, kami pertama mengimbau, tadi sudah sampaikan dengan PLN untuk peralatan listrik, tapi ada yang perlu kami sampaikan lagi untuk meninggalkan pesan kepada tetangga. Itu sangat penting sekali. Apabila memang kita berapa hari, kalau perlu mungkin kunci rumah juga dititip kalau seandainya memang terjadi hal-hal sifatnya emergensi. Yang kedua, kompor gas atau tabung gas itu dicabut ketika kita memang betul meninggalkan dalam kondisi yang aman, dan jangan meninggalkan di tempat yang berisiko tinggi untuk bisa menjadikan itu suatu kejadian kebakaran. Dan yang selanjutnya lagi, pastikan benar bahwasanya tidak ada binatang, hewan ketika kita keluar dari rumah, ataupun anak kecil yang kita tinggalkan tanpa ada pendamping kalau terjadi kebakaran, apalagi rumah kita menggunakan teralis besi. Dan itu disampaikan kepada masyarakat. Dan kepada seluruh mungkin sampai ke tingkat RT, kami juga mengimbau untuk lebih diaktifkan mungkin pos kamling, ya, baik dari malam hari, karena malam hari ini ketika orang nyenyak tidur itu terjadi kebakaran, kita tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah ada keluar asap. Dan ini mungkin beberapa hal, tetap yakinkan bahwasanya kebakaran ini bukan karena kehendak kita, tapi kalau memang Allah Tuhan yang Maha Esa ingin mencoba kita dengan ujian, ya itu kita harus siap. Tapi mudah-mudahan itu tidak akan terjadi dengan beberapa yang kami sampaikan dari pihak PLN dan seterusnya juga. Siap, terima kasih banyak Pak Kadis atas himbauannya. Terima kasih Pak Ali sekali lagi. Pemirsa, demikianlah program Apa Kabar Jambi pada hari ini. Kita sama-sama berdoa bahwa tidak ada lagi bencana kebakaran yang terjadi, terutama saat bulan suci Ramadan dan juga ketika kita berpergian mudik. Tapi bersama-sama kita harus siap meninggalkan rumah dalam keadaan aman seperti sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.